Oke, selamat siang semuanya. Saya sudah terhubung dengan Pak Uli dari Lombok. Mas Uli, apa kabar Mas? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mas Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uli. Udah lama ya kita nggak bertemu ya Mas ya? Ya, lama sekali Mas. Rasa Lama udah sekali ya. Tadi berapa saya kali ya. cerita ke follower Erlangga Travel bahwa saya dan Erlangga Travel ke sana terakhir itu bulan Agustus tahun 2018 ya Mas ya. Waktu itu Betul, masih betul. zamannya gempa Lombok yang kedua kalau nggak salah. Ya, yang paling besar Mas. Betul. Waktu itu saya membawa rombongan dari Fakultas Kedokteran, Bapak Ibu dosen, dan tepat setelah pesawat itu terbang gitu ya, terbang dan Ya, kemudian kita landing di sini, kita baru sudah take off. dengar, iya udah take off, terus kemudian ada kabar kita sampai sini ada kabar bahwa Lombok gempa yang lebih besar ternyata, dan kita antara dua perasaan waktu itu Mas, antara seneng dan berduka. Senangnya kita udah nyampe di Surabaya dengan selamat, dan kita dukanya itu kita apa ya di sana tuh gempa lagi, padahal yang kemarin aja udah membuat cukup apa ya shock untuk penduduk sana, kemudian ada lagi gitu gempa susulan yang lebih besar. Betul, betul Mas. Bisa Oke. dibilang gempanya itu ratusan kali Mas, malah lebih. Tapi dengan skala yang tidak begitu besar, yang kedua yang 7,0 Mas. 7,0 ya itu ya yang kita terakhir ya. Ya, yang kedua Mas. Mas, kalau boleh tahu waktu itu sejak gempa, kemudian pariwisata dibuka kembali itu butuh waktu berapa lama? Setelah gempa itu kurang lebih sekitar kita recovery itu 1 tahun lah Mas. Kurang Satu lebih 1 tahun tahun dari ya. Mas terakhir kan 2018 Betul. bertepatan dengan eh, gempa yang kedua yang paling besar 7,0. Dari jeda waktu itu sekitar 1 tahun, bulan September kalau nggak salah Mas ya. Saya ingatnya Agustus, Mas. Tanggal 3 sampai 5 Agustus. Iya, iya, iya. Seingat saya waktu itu saya ada bawa grup lagi dan saya bercerita tepat 1 tahun, saya bilang kalau tidak salah begitu. Iya, Jadi setelah recovery 1 tahun baru kelihatan orang sudah, para tamu sudah berani kembali ke berkunjung Lombok ke ya. Lombok lagi, tapi dengan catatan mereka sudah apa namanya buat pernyataan bahwa jikalau ada terjadi gempa atau apa, dia sudah berani ambil resiko sendiri begitu. Oh gitu Tapi ya, sampai alhamdulillah ada yang berani seperti itu ya. ya, saking apa namanya, saking happeningnya Lombok waktu itu Mas. Benar banget, karena kan memang alamnya Lombok ini saya rasa itu masih belum terjamah banyak lah Mas, belum banyak yang rusak. Jadi orang ke Betul, sana, betul. saya ke sana berulang kali pun aja masih nagih gitu kalau ke Lombok. Saya ke sana lautnya masih biru, kemudian saya ke sana lagi masih biru lagi kan gitu ya. Betul, 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 betul sekali. Oke Mas, sekarang kan ini belum lama nih Lombok pulih, ternyata ada cobaan yang lebih ngeri lagi, dampaknya lebih rata untuk semua perekonomian ya, tidak hanya di pariwisata saja, tidak hanya di Lombok Betul. tapi di seluruh Indonesia lah kalau saya bilang itu ya, Kurang Mas, di seluruh dunia Mas. seluruh dunia ya. Ya, Betul. yang paling berdampak memang di sektor pariwisata ya, untuk khususnya di Betul, Indonesia, betul, karena betul. memang Indonesia yang dijual sendiri itu memang pariwisatanya. Mas, Betul, betul. iya Mas, sejak dari eh, tahun lalu tahun 2019 ketika Mas Uli kembali membawa tamu dari luar Lombok, itu
sudah ada turis mancanegara yang berani ke sana nggak Mas? Sudah Mas. 2019 itu sudah banyak Mas. Jadi kami bisa dibilang dampak gempa itu bisa tidak menjadi trauma lagi lah, dengan semangat yang kita punya dengan pariwisata dan produk-produk destinasi baru yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi mereka bergeliat lagi untuk berkunjung lagi ke Lombok. Terakhir kemarin Mas, kalau tidak salah, cruise Columbus yang disambut oleh Menteri Perhubungan yang di Semarang itu yang terakhir datang ke Lombok juga. Yang kemarin sempat dilarang untuk bersandar di beberapa daerah ya. Akhirnya mereka bersandar di Lombok. Nyandar di Lombok. Aduh. Itu terakhir. Akan tetapi itu ada perundingan dari pihak terkait dengan Pak Gubernur dan Dinas Pariwisata sebelum mereka diizinkan masuk, Mas. Begitu ceritanya. Itu sudah yang terakhir, Mas. Ya. Iya. Oke. Mas, ini kan mungkin dari kita sebagai memang officialnya travelnya dari UNER nih. Mungkin di UNER, dari orang-orang UNER pun juga kangen banget sama Lombok gitu, Mas. Saya pun juga, Mas. Mas, sekarang itu kondisi di sana seperti apa sih, Mas? Kan kemarin kita sempat di sana sempat PSBB ya. Kalau di Surabaya sih sempat PSBB lama. Sempat tiga gelombang PSBB, dan itu sangat menjenuhkan buat saya pribadi dan teman-teman saya juga di sini. Kalau di Lombok gimana, Mas? Sempat PSBB nggak, Mas? Kalau di Lombok begini, Mas. Kalau saya sebut PSBB itu kan dari pusat, Mas. Jadi bisa dibilang di sini pengetahuan untuk masyarakatnya, apalagi yang tinggal kayak saya di kampung kan, Mas. Masalah PSBB atau Corona atau COVID itu malah mereka tidak tahu, Mas. Oke. Saking awamnya begitu, Mas. Saking awamnya. Akan tetapi kasus yang pertama kali muncul kan di Lombok Timur, Mas. Di pondok pesantren itu. Oke. Ya, di pondok pesantren. Tapi pemerintah bergerak cepat. Langsung bekerjasama dengan pihak kesehatan, rumah sakit, puskesmas, langsung menjemput malam-malam yang terduga terkena virus itu, Mas. Ya, sampai-sampai santri dan santriwatinya diisolasi langsung, Mas. Semuanya total. Semuanya total. Itu ada yang dari luar Lombok juga ya? Tidak ada, Mas, tidak ada. Jadi si pimpinan Pompesnya ini pernah berkunjung ke Jakarta pada saat itu, Mas. Itu dari awalnya. Ininya carrier-nya ini ya? Carrier-nya betul. Carrier-nya itu pimpinannya ya? Pimpinannya betul. I see. Jadi ya memang bahaya banget ya, Mas ya, kalau kita memang berpergian di saat itu ya, betul. Karena memang awal-awal itu persebarannya sangat cepat. Jadi efeknya juga sangat cepat. Oke, Mas Uli, Mas di sana keadaannya gimana, Mas, saat new normal ini, Mas? Apakah sudah mulai ramai di perjalanan di jalan-jalan itu udah rame belum? Atau toko banyak yang buka gitu? Alhamdulillah untuk suasana sekarang di Lombok, saya walaupun sudah kurang lebih 3 bulan tidak kerja, Mas. Akan tetapi kalau saya ada keperluan segala macam atau ingin refreshing sedikit lah, Mas, saya keluar sendiri
keliling kota, lihat keadaan apa yang ada iya. perubahan segala macam gitu. Iya. Jadi Sama Mas. suntuk juga di rumah Mas. Mau Iya. kerja ini apa susah juga Mas. Yang udah kerja saja sudah banyak dirumahkan Pak, yang bulan Benar. kemarin. Apalagi kita yang mau baru melamar cari kerja gitu. Tapi Iya. info terbaru kemarin dari Dinas Pariwisata, kami bekerja sama dengan pihak transport, tergabung dalam pelaku pariwisata lah Mas. Yap. Kita mengadakan konvoi bersama dari Mataram menuju Kute Lombok. Itu Iya. di awal yang diiringi oleh Mas, yang pakai patwal, Oh, patwal patwal. polisi. Iya. Ya, Wah. jadi setiap transport itu diwakili oleh satu bus Mas, ataukah satu Ya. transport lah. Oh, Nah, oke. Jadi Mas, kalau masih ingat ikon baru begitu kita masuk di Mataram kan ada tembola itu Mas. Oh, yang Ingat itu nggak? ya? Yang kuning, merah, Ya, hijau itu. saya ingat. Nah, Saya ingat. itu kita startnya dari sana Mas. Oh, di sana memang ada tempat Nah, luas ya untuk Betul. ngumpul ya. Dan jalannya besar di sana Mas itu. Iya, iya. Jadi kita startnya dari sana, kita kumpul di sana, meeting point-nya lah Mas di sana. Iya, Baru iya. kita konvoi langsung start dari sana menuju pantai Kute Lombok Mas. Pantai Pada Kute waktu itu. Lombok. Iya. Ya. Mas, itu berarti panjang banget rombongannya, Mas. Panjang Mas. Insya Allah nanti saya mintakan videonya di teman saya yang jadi kameramennya itu, nanti saya kirimin ke Mas Hafiz. Oke, boleh. Berarti memang semangat persatuannya pelaku pariwisata di sana ini luar biasa Betul. nih. Luar biasa. Oke, Dan Mas info Uli. yang menarik Ya, Mas? lagi Mas Hafiz. Ya, boleh. Mungkin ini salam hangat dari kami. Jadi saya juga mewakili HPI NTB ini Mas. Wah, cakep. Coba apa nih? Dan kebetulan saya juga salah satu pengurus di organisasi bagian humas Mas. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk saat ini per 20 Juni kemarin Gubernur NTB Pak Haji Zulkifliansah sudah membuka kembali untuk semua sektor pariwisata dengan mengedepankan protokol COVID itu Mas. Wah. Oke, berarti nanti di bis itu ada ininya ya, ada pembatasannya ya? Betul Mas. Jadi kita yang duduk, ada teman di belakang kita biasanya nanti ada space satu kursi Mas, begitu. Wah, jadi harusnya satu bis isi berapa ya? 30, isinya cuma 15 gitu ya? Kemungkinan seperti itu nanti Kemungkinan diterapkan seperti Mas. itu. Ya, Oke. dan juga supirnya juga sudah istilahnya sudah di training nanti. Jadi dia seperti security itu Mas. Begitu seperti kita masuk bank atau kita masuk mall sekarang. Oh, dia pakai bawa itu? tembakan itu loh Mas. Thermogan gun. Oh, waduh. Ya. Mantap. Jadi seperti itu. Disediakan hand sanitizer. Mantap. Begitu mau masuk bus ataukah turunnya begitu Mas. Begitu protokolnya begitu. Cakep nanti. ini akan keren. diterapkan. Luar biasa emang NTB top. Oke, Mas Uli, ini kan berarti sudah bisa dibilang tanggal 20 Juni kemarin pariwisata Lombok sudah dibuka semuanya ya? Sudah dibuka semuanya. Itu di setiap destinasi ada pembatasan jumlah ini nggak Mas? Apa peserta yang masuk atau pengunjung yang masuk? Kalau di destinasi wisata yang saya tahu sampai saat ini sudah ada yang berkunjung Mas, akan tetapi tidak ada pembatasan jumlah pengunjung Mas. Tapi untuk protokol kesehatan itu masih tetap diutamakan. Jadi pengunjung yang mau masuk di pintu masuknya
akan ada petugas relawan begitu Mas. Contoh seperti rombongan Airlangga yang kita ke Gili Nanggu Mas. Ya. Jadi di pelabuhan itu ada relawan teman-teman kami di sana yang membawa tes tembakan COVID itu. Jadi setiap kamu nanti dites juga, dikasih hand sanitizer untuk bentuk apa istilahnya dukungan kami lah begitu Mas. Jadi tidak hanya tempat wisatanya menarik, akan tetapi pengunjung juga merasa nyaman untuk datang berlibur kembali ke Lombok begitu Mas. Iya. Mantap Mas Uli. Mas, ini kan kemarin itu saya ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Ingat kalau hal apa nih yang paling kalian ingat ketika di Lombok? Ada yang ingat di Lombok itu, yang ingat di Gili Nanggu, Gili apa itu? Gili apa aja? Gili Nanggu, Gili Sudah, sama Gili Kedis ya. Mas. Nah, ini ada Mas Udin nih nyapa nih. Lihat nggak di komen Mas Uli? Ini Mas Udin Mas. Nah itu. Mas, saya tuh saya yang paling kangen dari Lombok itu adalah kulinernya Mas. Sekarang kuliner di sana gimana Mas? Udah buka semua? Atau masih ada yang tutup? Atau buka cuma harus dibeli? Di mana? Di take away ya? Dibawa pulang? Baik, begini Mas. Untuk wisata kuliner sekarang di Lombok bisa dibilang sudah vakum semua Mas. Mereka rata-rata berjualan online semua. Termasuk ayam taliwang itu kalau ada yang mesen itu kayak Mas sampai sebut tadi take away, ataukah mereka ada alternatif dibuatkan apa namanya gitu ya, frozen food gitu ya. Frozen ikan ayam taliwang begitu. Ayam taliwang. Iya. Saya tuh lupa ingat rasanya Mas. Tapi yang paling saya ingat adalah sate rembige. Ayo, para netizen yang lagi nonton, siapa yang kangen sate rembige dari Lombok? Coba komen nih. Wah, ini Mas. Iya, sate rembige siapa tuh Mas? Telur asin katanya ini Mas. Kalau sate rembiginya ibu siapa itu Mas? Yang itu siapa? Aduh, Bu Dewi ya? Bukan. Siapa sih? Ibu Ririn namanya. Ibu Ririn benar. Itu masih buka? Terakhir kemarin Mas. Saya bawa bule orang Jerman. Orang Jerman suka? Saya nyopir sendiri loh Mas. Awalnya all in one banget nih. All in tuh Mas. Merangkap driver plus guide gitu. Ya, siap. Kenapa di sana Mas? Tapi yang kabar dukanya bule ini mereka awalnya, saya cerita sedikit nih Mas ya. Boleh, silakan. Jadi mereka datang berdua dari Jerman, itu beli paketan tur dari Jakarta. Dari Jakarta lempar ke Bali, beli tur di Bali, dari Bali lempar beli tur ke Lombok, terus dari Bali programnya ke Komodo dulu Mas, awalnya gitu. Setelah itu baru deh ketemu saya terakhir di Lombok. Tetapi yang tragisnya saya ketemunya mereka dalam keadaan berduka Mas. Kenapa Mas? Begitu saya sampai di bandara, saya masuk bawa mobil sendiri, bawa pagingan, mereka sudah nunggu saya. Satunya pakai kursi roda Mas. Waduh. Itu suami istri? Bukan, teman Mas. Oh teman. Aduh, kenapa tuh Mas? Kalau bule kan, kalau berteman kalah saudara mereka Mas. Walaupun tidak sekandung begitu, sudah apa namanya luar biasa pokoknya kalau bule. Begitu saya ketemu mereka, langsung saya tanya, what happened with you? Saya bilang.
Wah, nanti saya cerita di mobil katanya. Saya ambil mobil, naik, saya tunjukin program. Program pertama itu kita mau tur, Mas, tur Sasak Tour waktu itu. Ya. Sasak Tour kan tujuan pertama itu rumah tempat tenun, rumah adat, Pantai Kute, makan siang lah seperti biasa. Program Erlangga kan sama. Ya. Tapi begitu saya sebutkan programnya, dia langsung informasi ke saya bahwa kami mendapat kecelakaan di Labuan Bajo. Saya kaki saya keselio katanya, dan saya sempat masuk rumah sakit di Siloam. Di Siloam kan terkenal, Mas. Ya. Di seluruh Indonesia ada. Dan saya rekomendasikan kamu untuk bantu saya cari rumah sakit Siloam di Mataram dulu, baru kita lanjutkan tur. Saya bilang sama dia, kita tidak usah ngomongin tur saat ini, yang saya fokuskan adalah bagaimana kamu dirawat dulu sekarang, saya bilang. Benar, Mas. Jadi hari pertama itu saya langsung bawa dia ke Siloam Mataram, dekat Unram. Ya. Dari pagi sampai sore itu saya tungguin, bukan tur jadinya, Mas. Ini melayani orang sakit. Jadi setelah di CT scan, pinggulnya yang dia bilang keseleo ternyata dia patah tulangnya, Mas. Di malam itu, tulang pinggulnya itu. Saya ikut sedih sampai malam jam 1. Saya tungguin di sana, dia klaim asuransi, nelpon ke negaranya. Singkat cerita, jadi yang patah tulangnya ini harus dirawat inap biar bisa diklaim asuransinya itu, Mas. Iya nih, waduh. Jadi akhirnya dia berapa lama, Mas, dirawat itu? Akhirnya dia diterima di rumah sakit dan langsung bisa dipertanggungjawabkan oleh asuransinya di Jerman itu jam 1 malam, Mas. Dan yang paling menarik lagi, yang hari pertama ini kan nginepnya di Kute, Mas. Ya. Udah jam 1 malam. Satunya ini kan tidak ikut nginep berarti. Yang temannya yang patah tulang itu aja yang harus menginap. Ya. Karena kalau tidak menginap dia tidak bisa klaim asuransinya itu nanti, Mas. Jadi langsung yang satu ini karena reservasi hotelnya di Kute, jam 1 malam saya berangkat langsung ke Kute, Mas. Nganter. Karena dia nginepnya di Kute tuh, Mas. Dari Mataram ke Kute, mantap. Mantap, Mas. Iya. Nah, itu terakhir kali saya bawa bule, Mas, itu. Itu kapan, Mas Uli? Kalau tidak salah Awal tahun? Februari, Mas, Februari. Oh, Februari ya. Ya, sebelum sudah ada sih isu corona, Mas, tapi belum sampai Lombok pada saat Belum itu. sampai. Siap. Ya, belum. Karena saya ingat saya sih di Indonesia sendiri untuk COVID itu sudah untuk pengumuman positifnya ya, itu awal Maret. Itu sudah, Gitu. Mas. Februari kalau nggak salah. Iya. Oke, Mas. Ini kan kalau misalnya nih, oleh-oleh kan saya seneng banget oleh-oleh itu yang di Lestari. Ingat kan, Mas? Ingat ya? Betul, Mas. Itu ada produk olahan rumput laut. Rasanya betul, enak banget, kenyal, dan itu biasanya cepat habisnya kalau sama saya lah. Dan di sini juga banyak yang suka, Mas. Mas, Lestari itu masih buka nggak sih? Untuk tempat oleh-oleh saat ini, saya kemarin tumben ke Senggigi lagi, Mas, ke arah Senggigi lagi. Senggigi ya? Dan alhamdulillah untuk terakhir kali, mungkin pertama dan terakhir kali, kami dari HPI menerima bantuan dari Kementerian Pariwisata, itu dikasih sembako, Mas. Walaupun banyak teman-teman berkomentar seadanya, tapi saya pribadi alhamdulillah terbantu lah. Walaupun sembako seadanya. Iya. Dan itu kita terima di Aruna, Mas, tempat
rombongan ya. Erlangga nginap. Ya, Aruna Senggigi. Aruna Senggigi. Ternyata beda Mas. Aroma hotel yang ada tamunya dengan aroma hotel ketika COVID. Oh gitu ya. Aromanya aroma disinfektan gitu ya? Bukan Mas. Aroma apa Mas? Kalau lagi rame tamu itu parfumnya banyak wanginya Mas wangi spa, wangi makanan, wangi parfum toiletnya atau campur lah jadi satu. Kalau kemarin itu wanginya mirip-mirip kalau kita lewat lah Mas, bisa dibilang tempat-tempat sunyi lah Mas. Aduh, iya. Tadi Mas Yapes tanya tentang tempat-tempat oleh-oleh kan Mas? Iya, udah buka. Saya bisa pastikan untuk saat ini mereka tutup semua Mas. Masih tutup ya? Tutup semua Mas. Itu karena tidak ada produksi lagi atau memang bukan Mas? Stok dulu. Karyawan dirumahkan sampai menunggu waktu normal kembali lah Mas. Karena gitu karena kalau diberhentikan nanti begitu nanti takutnya Lombok booming lagi, susah cari karyawan Mas. Walaupun ya digaji seadanya lah Mas begitu. Iya Mas, benar banget. Memang kalau rasanya di PHK itu ya gimana ya? Namanya orang pasti butuh ya ya apalagi kalau namanya kepala keluarga udah pasti mereka mau nggak mau cari pekerjaan lain lah gitu ya. Nah kalau Mas Uli nih ngisi waktunya kemarin 3 bulan ini ngapain aja? Ini buktinya Mas, saya sama keluarga. Ini anak saya yang paling besar nih Mas. Oh, siapa namanya? Ini namanya Shakira Mas. Ini yang namanya Shakira. Wah, ini namanya Shakira. Shakira. Dadah. Hai. Ini yang kedua Mas. Mulai yang kedua, kecil. Halo. Ini. Assalamualaikum. Cewek semua ya Mas Uli ya? Cewek semua Mas. Jadi iya benar sih Mas. Ada hikmahnya ya ketika COVID ini memang benar-benar kalau kita di rumah, benar-benar kita itu bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya? Betul Mas. Oke, saya malah nggak pulang Mas kemarin Mas. Nggak bisa. Jadi memang benar-benar terlockdown di Surabaya. Iya. Gitu. Sama banyak juga temannya di kantor ini. Oke, nah ini Mas. Ya gimana? Gimana Mas? Oke, Mas Uli dulu. Tapi untuk penghasilan bisa dibilang tidak ada sama sekali Mas. Tapi saya tetap bersyukur masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul sama keluarga, itu sudah luar biasa bagi saya. Iya. Walaupun bisa saya bilang tidak punya apa-apalah saat ini Mas, itu yang paling berharga lah Mas. Wah ini memang top lah Mas Uli ini. Oke Mas Uli, ini kan saya kemarin ngobrol sama teman-temannya dari Makassar juga nih, guide Makassar. Betul. Nah kira-kira untuk di Lombok apa aja nih yang bisa kita jualkan ke orang-orang? Kemarin saya dikirimin nih ada kopi Toraja, terus ada kue-kue khas Makassar gitulah. Nah kalau di Lombok nih apa nih potensi yang bisa kita kembangkan lagi Mas? Kalau di Surabaya memang kalau menurut saya sih belum ada yang khas untuk makanan yang tahan lama ya Mas ya, yang bisa dikirim gitu. Maksudnya keluar kota kan, kalau keluar kota kan butuh waktu yang lama untuk pengirimannya. Apakah kue itu tahan lama atau tidak saya belum tahu. Cuman kalau di kami di Erlangga Travel ini sekarang ini Mas produksi untuk merchandise. Seperti kaos yang saya pakai ini juga ini semua produksi dari teman-teman Erlangga Travel sendiri. Jadi kalau misalkan Mas Uli bisa misalkan ada yang mau cari nih butuh-butuh barang-barang premium itu bisa kontak kita.
Nah, sekarang apa nih yang di Lombok nih? Untuk apa Mas? Ya Untuk mungkin produk-produk yang bisa kuliner dibawa, atau ya kuliner atau apalah. Pastinya yang banyak orang kangen itu pasti kulinernya, Mas. hmm, Kayak kalau kuliner susu kuda sendiri, liar misalkan. Misalkan atau madu, kalau madu. kuliner Madu gitu-gitu, ya Mas. kalau kuliner sendiri Mas untuk wisata masuk ke wisata oleh-oleh kan itu Mas. Ya. Intinya kalau ada teman-teman terutama para travel nih atau yang setiap kali mau traveling lalu mempercayakan pada Airlangga, untuk saat ini kan belum bisa traveling nih ke Lombok. Paling tidak mungkin mau istilahnya mendapatkan oleh-olehnya dulu, nanti bisa kita apa namanya jembatani lewat Airlangga Travel begitu. Nah, Jadi ya, kan Mas Hafiz bisa siap. kontak saya kalau ada yang mau pesan oleh-oleh apa, nanti kita bisa koordinasi dengan semua oleh-oleh yang ada di Lombok Mas. Wow, mantap. Kayak Lestari, Sasaku, Ya, apalagi Lombok eksotik. eksotik ya Ya, semua lah Mas. ya mungkin ada nih nanti mungkin ada salah satu dari kliennya Erlangga Travel yang mau beli mutiara ya kan? Siapa yang tahu? Mutiara juga Iya Mas. kan? Ya, Oke. ya, betul, betul. Buat bapak-bapak, ibu-ibu profesor yang kemarin itu Mas, yang di Erlangga apa Iya. Fakultas Kedokteran kalau nggak salah Mas ya. Itu buset. Nggak di toko resminya, toko yang bagus, yang di pinggir jalan pun dibeli. Ya, bagi rezeki semua. Bagi-bagi rezeki semua. Emang Mas kalau mereka sih uangnya nggak ada nomor serinya Mas. Iya, ya betul. Ambil aja, tinggal gesek aja kalau mereka Mas. Betul, betul Mas. Ya Mas Uli, ini Gimana? kan memang ini ya, setelah ada gempa kemarin tuh saya ingat banget. Memang untuk di Lombok sendiri, di Erlangga Travel sendiri tuh bukannya nggak mau ke Lombok Mas, kita malah kangen banget ke Lombok waktu itu. Ternyata setelah gempa itu mulai normal kembali kan, ternyata Lombok udah normal kok gitu-gitu. Ternyata ini apa? Masih Tiket pesawat naik waktu itu ya kan? Tiket pesawat naik. Wah, waktu itu saya ngitungnya kok biasanya cukup sekarang kurang gitu ya. Dari anggaran yang biasanya tersedia di Uniair gitu. Hanya kita kebanyakan larinya ke Solo, ke Jogja. Paling pol itu kalau keluar kota, keluar pulau itu ke Bali Mas. Jarang banget nih kita ke Bali aja jarang gitu. Ke Bali aja jarang kita. Hanya yang sering itu Solo Mas, karena udah ada tol kan, cuma 4 jam, 5 jam udah nyampe. Tambah 1 jam udah lewat darat berarti Mas ya? Iya Mas, cepet banget Mas sekarang. Betul. Oke, Mas Uli mungkin nanti setelah ini kita off the record aja, kita kontak-kontakan lagi untuk potensinya apa aja nih yang bisa kita kembangkan. Kita kerjasama deh, kita bantu jual di sini untuk produk-produk yang dimiliki sama UMKM yang ada di Lombok. Gitu ya. Tapi saya minta nanti Mas Uli list ini barangnya ini, harganya ini begitu ya. Siap. Ya, terus nanti kita open pre-order gitu. Open PO. Nah, siapa tahu nih ya kan banyak peminatnya karena memang udah lama banget ini kita nggak keluar main kemana-mana gitu kan. Iya, daripada orang pada panik semua Mas, kurang teknik. Benar, kalau di Surabaya sendiri Mas, waktu PSBB pun itu lumayan rame sih Mas. Cuma karena kan Surabaya biasanya kota besar, nggak ada matinya, jadi pembatasannya itu untuk malam hari saja. Malam hari jam 9 udah harus tutup toko-toko yang kafe-kafe gitu-gitu udah harus tutup. Sampai sekarang Mas? Iya sampai sekarang Mas, sampai sekarang. Jam 9 udah harus closing lah. Cuma saya yang
untuk warkop gitu Mas, yang kecil-kecil yang di gang agak gang masuk gitu, masih pada banyak yang buka sampai jam malam mereka. Nah, di Surabaya PSBB, wah masih rame Mas, masih macet juga kadang-kadang kalau lagi jam pulang kerja itu. Ya, tapi untuk saat ini Mas Hafiz, kita bisa pastikan di Lombok terkait dengan apa namanya COVID, alhamdulillah sampai saat ini warga sudah tidak begitu apa namanya worry lah untuk pergi ke mana-mana karena mall juga sudah dibuka. Warga sekarang sudah pada bisa beribadah lagi di masjid tanpa ada apa walaupun masih ada social distance lah. Jadi satu sub itu di sub-subnya itu dikasih tanda silang untuk jadi space-nya lah. Kalau kita masih di sholat di tempat-tempat umum lah seperti Islamic Center Mas, masjid paling besar di Mataram itu kan. Mataram ya. Nah, betul. Karena apa namanya yang paling pusat kegiatan ekonominya kan kalau di NTB ini kan di Mataram. Tapi kita yang tinggal di kampung bisa dibilang dari awal Ramadan kemarin sampai saat ini, terutama khususnya di tempat saya tinggal nih Mas, saya dibilang green zone bukan red zone Mas. Oke, green zone sekarang ya, keren. Green zone, alhamdulillah. Jadi dari awal puasa sampai dengan saat ini bisa dibilang tidak ada pembatasan ataukah pelarangan untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun ada dari pemerintah, tapi pemuka agama, kepala desa mengizinkan kami untuk beribadah bersama, sholat jamaah. Tapi dengan catatan kami tidak menerima orang luar dari desa untuk ikut beribadah di masjid kampung begitu Mas. Itu catatannya. Mantap Mas Uli. Oke Mas Uli. Oke, kita coba ini ya kesimpulkan apa obrolan kita yang sedari awal tadi. Oke, para netizen, ini kita akan coba rangkum nih. Ternyata Lombok itu udah pariwisatanya udah dibuka sejak tanggal 20 kemarin ya. Nanti mungkin ada teman-teman yang sudah kangen Lombok, silahkan jangan lupa hubungi Airlangga Travel dan Mas Uli ya. Karena kita adalah satu partner gitu. Betul. Ini Mas, ini ada yang komen nih Mas. Ada yang komen-komen nih, wah banyak banget nih. Ini siapa nih? Mas Erik, pemuli sate rembige. Wah. Kan ya, udah saya bilang nih, banyak yang ini kok Mas, banyak yang kangen sama kuliner sana Mas. Ya betul Mas. Betul. Tapi kalau sate rembige nggak pernah ada matinya Mas, karena orang lokal walaupun tidak istilahnya tetaplah Mas pembelinya orang lokal. Oke ya. Oh, saya mau tanya nih Mas. Waktu mumpung ingat, kalau kita ke Trawangan kan biasanya itu sama paket makannya juga kan di Trawangan kan. Kalau kita ke Suda ya, Gili Suda, itu kan juga sama makannya juga di situ kan. Kabar-kabarnya di situ gimana Mas yang pariwisata tempat-tempat yang ada di situ sekarang? Kalau di Suda kan bisa dibilang di sana kan mirip pribadi itu Mas, villa sama restorannya. Nah, untuk saat ini mungkin para karyawan dirumahkan semua, paling cuma penjaganya aja yang masih tinggal di sana. Iya. Sama seperti di Gili Nanggu juga Mas. Kalau orang lokal mungkin masih ada yang berkunjung saat ini, tapi untuk wisatawan luar ada sih kemarin, karena kami kan tergabung di para pelaku pariwisata, jadi teman-teman yang jadi boatman, yang jadi pengelola di sana
mereka selalu mengupdate kegiatan mereka setiap hari, walaupun nggak ada tamu atau apa, tetap kita tahu, saling tahu jadinya, Mas. Ya, siap. Siap Mas Uli, setelah ini kita coba ini ya, gali masing-masing potensi untuk apa yang bisa kita kembangkan bersama. Ya kita karena kita memang selain menjaga silaturahmi, kita saling menjaga semangat ya Mas Uli ya. Betul. Mas. Gitu. Oke Mas Uli, mantap. Oke Mas Uli, nanti jangan lupa disimpan ya ininya ya, untuk videonya disimpan di post di IG-nya Mas Uli. Oh siap Mas. Gitu ya. Jadi simpan aja save video gitu kayak posting biasa. Baik. Gitu ya. Nanti akan kita download itu. Siap Mas. Oke. Dan Mas terakhir Uli, nih Mas. Ya ini boleh kan boleh. Ditutup nih. Ya, Oke siap. Terakhir. Tadi yang belum kita singgung adalah destinasi Mas. Destinasi wisata. Yap. Jadi setelah bisa dibilang orang kan mengenalnya new normal sekarang kan. Betul. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya kurang tertarik dengan kata new normal Mas. Saya lebih tertarik pada ya karena normal ini kan bisa dibilang tidak sinkron lah Mas menurut saya pribadi. Saya lebih condong ke Lombok ini sekarang bisa dibilang new sensation Mas. Sensasi baru begitu. Sensasi baru Lombok gitu. Sensasi baru ya. Jadi, kenapa Mas? Kenapa bisa gitu? Kenapa Mas? Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita bilang new normal kan ini kan belum normal nih sebenarnya Mas. Bener ya? Belum normal ya? Mas. Ya apalagi mau bilang new kan baru normal kan Mas. Yep. Belum ini Mas. Makanya saya ingin menyebutnya new sensasi saja Mas. Sensasi baru begitu. Sensasi baru. Jadi orang yang mau berkunjung ke Lombok ini nanti yang biasanya datang tidak ada pengetesan COVID sebelumnya, nanti akan ada protokol kesehatan dari pihak pariwisata atau yang terkait. Jadi dia menemukan sensasi baru berlibur begitu. Oke, benar ya. Sensasi baru iya, karena di bandara kita harus sebelum berangkat kita harus tes dulu ya. Di sana dicek di mana-mana kita masuk bis juga dicek, kemana juga dicek gitu ya. Berarti new sensation gitu ya. New sensation. New sensation. Keren. Oke, Mas Uli, gimana tadi destinasi wisata? Jadi untuk destinasi wisata yang paling banyak sekarang ditemukan adalah waterfall Mas di Lombok. Karena di Lombok Utara itu di gunung air terjun yang paling banyak Mas. Jadi selain yang kita tahu, Erlangga kan belum memasukkan ini destinasi ini mungkin Mas, karena memang rutenya memang begitu jauh dari kota, 2 jam perjalanan dari Mataram, tapi tempatnya bisa dibilang amazing trip lah Mas. Walaupun tempatnya jauh, gitu sampai di sana tempat wisata air terjunnya bisa istilahnya menggantikan suasana capek kita lah dari Mataram ke Lombok Utara, tepatnya di Bayan itu, Desa Bayan itu. Desa Bayan. Jadi kalau tidak salah ada 1, 2, 3, 4 wisata air terjun ditemukan saat ini sama warga. Akan tetapi untuk akses masuk ke sana kita lagi sudah berkoordinasi dengan pihak pariwisata sama pengelolanya sendiri untuk dibuatkan akses dipermudah untuk wisatawan nanti sebelum kita promo lah Mas. Ya. Untuk tempat wisata ini. Dan terakhir dari saya Mas sebelum ditutup. Siap. Untuk para traveler
sejati, traveler mania dimanapun Anda berada. Kalau mau berkunjung ke Lombok, jangan lupa percayakan pada travel yang sudah berpengalaman. Saya rekomendasikan Airlangga Travel. Oh, ini mantap. Ini salah satu teman karib saya, Mas Syafis. Bisa dikontak beliau nanti untuk apapun, dan saya sendiri di Lombok siap menyambut Anda dengan pelayanan yang terbaik, dengan wisata yang baru, dengan new sensation juga yang baru, bukan new normal. Wah, itu saja Mas, sekali. terima kasih. Oke guys, terima kasih semua atas waktunya. Akhirnya kita nggak bisa lama-lama ya, karena maksimal itu 1 jam kalau persiaran langsung di Instagram. Jadi udah cukup sekian. Mungkin nanti ada sesi lagi Mas Uli dengan Mas Uli, ataupun dengan pembahasan yang lain. Kita pasti adakan lagi, karena yang penting adalah silaturahmi di antara kita ya Mas Uli ya. Antara Airlangga Travel dengan Mas Uli, yang kita berdoa semoga ini segera berakhir. Kemudian semua tim Airlangga Travel bisa kembali ke Lombok, kita bisa ketemu lagi, bertatap muka kembali, dan tentunya merasakan new sensation di Lombok ya. New sensation di Lombok. Baik, terima kasih semua atas perhatiannya teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf tadi kita memang ada kendala di koneksi, lucu banget ya, tapi nggak masalah, itu kenangan juga. Oke, terima kasih Mas Uli, terima kasih. Kemudian Syakira dan keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu kumpul keluarganya. Mudah-mudahan salam ini buat kita semua teman-teman di Airlangga, Mas. Siap. Mas Erik, Mas Nurudin, Mas Faisal, Mas, ya semua mas-masnya, mas-masnya gede-gede semua di Lombok, di Jawa Mas. Gitu. Baik Mas Uli, mohon maaf ya Mas sekali lagi. Terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mas Uli. Sampai jumpa kembali.